Saudara, disahkannya RUU Kesehatan menjadi Undang-Undang Kesehatan menimbulkan sejumlah polemik, khususnya 5 organisasi profesi yang menolak Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law ini karena dinilai syarat akan kepentingan. Pasca disahkannya menjadi undang-undang, apakah pelayanan kesehatan akan tetap baik-baik saja? Kita akan membahasnya lebih jauh bersama dengan Ketua Ikatan Dokter Indonesia IDI Aceh, Dr. Safrizal Rahman melalui jaringan Zoom. Assalamualaikum, selamat sore dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya dokter, IDI menjadi satu dari 5 organisasi profesi yang sebelumnya menentang adanya RUU Kesehatan Omnibus Law ini. Kini telah disahkan, tanggapan dari IDI Aceh seperti apa dok? Ya, tentu kita sangat kecewa ya bagaimana kemudian rancangan undang-undang yang sudah menjadi undang-undang ini sangat mengkhawatirkan kita, khususnya organisasi profesi, bukan hanya terhadap kepentingan internal organisasi, tapi terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadi liberalisasi pengurusan kesehatan dan juga yang dampaknya nanti barangkali akan berpengaruh kepada layanan kesehatan di masyarakat. Inilah yang kemudian menjadi concern dari 5 organisasi yang saya perlu tekankan adalah organisasi-organisasi tertua di bidang kesehatan. Bahkan IDI sendiri sebenarnya sudah ada sebelum cikal bakalnya sebelum Indonesia merdeka. Ini kemudian secara keras meminta pemerintah untuk menunda pengesahan rancangan undang-undang ini karena terkesan sangat terburu-buru, tidak transparan dan tidak akomodatif. Ya, ketika ini disahkan, apakah ini memang masih ada menyisakan catatan penting yang khususnya ini membuat IDI sangat kecewa dengan adanya pengesahan ini? Ya, beberapa catatan penting yang kita sampaikan adalah bagaimana kemudian keterburu-buruan terhadap pengurusan ataupun terhadap pembahasan rancangan undang-undang ini yang hanya praktis membutuhkan waktu sekitar 3 bulan hingga kemudian siap untuk disahkan menjadi undang-undang. Di dalamnya kemudian dihilangkan mandatory spending, di mana sebelumnya mandatory spending adalah kewajiban negara terhadap kesehatan yang kemudian mengharuskan negara mengalokasikan sebesar beberapa persen tertentu, misalnya di APBN adalah 5% dan di APBD adalah 10% untuk biaya kesehatan. Ini dihapuskan. Kita sangat khawatir khususnya untuk daerah-daerah yang memiliki permasalahan kesehatan, kemudian atensi dari pemerintah daerah terhadap pembiayaan kesehatan kemudian menjadi berkurang, dan ini mempersulit kita dalam upaya untuk mengentaskan permasalahan-permasalahan dasar kesehatan yang sudah ada. Kemudian bagaimana juga adanya upaya untuk merubah satu kondisi aborsi yang awalnya di Undang-Undang Kesehatan yang lama itu disampaikan dengan indikasi medis dibolehkan sampai dengan 5 minggu dengan catatan bahwa setelah 5 minggu secara Islam diyakini bahwa ruh sudah ditiupkan ke dalam janin si bayi sehingga tidak boleh dilakukan aborsi lagi, tetapi pada rancangan undang-undang ini kemudian bisa diakomodir sampai 14 minggu. Ini tentu membuat kita sangat resah dengan kondisi aborsi yang barangkali secara Islam ini sangat dikhawatirkan akan melanggar syariat-syariat yang terkandung di dalam agama Islam. Kemudian juga bagaimana rancangan undang-undang yang sudah diundang-undangkan ini sangat terasa keberpihakannya kepada pihak asing, terutama untuk investasi kesehatan, di mana nantinya para dokter asing itu akan bebas, bahkan syarat kemampuan bahasanya saja pun tidak lagi menjadi syarat utama untuk bisa bekerja di negeri kita. Apakah kemudian orang Indonesia yang menjadi dokter bisa bekerja di tempat asing tanpa memiliki syarat bahasa? Ini yang kemudian bagi kita sangat tidak fair, dan negara seolah-olah tidak berpihak kepada anak bangsa sendiri. Kemudian bagaimana peran organisasi profesi yang kemudian dihilangkan atau dikurangi sangat jauh, sehingga barangkali kita khawatir dari sisi etika profesi nanti kemudian akan menjadi tidak terkontrol, karena yang paling mengerti bagaimana etika menjalankan profesi itu adalah profesi itu sendiri. Dan kemudian organisasi profesi multibar yang dimungkinkan dalam undang-undang ini menyebabkan barangkali nanti ada berbagai standar pelayanan kesehatan yang dilakukan dan diberikan oleh organisasi-organisasi berbeda. Dan setiap nanti ada yang mengklaim dari satu organisasi bahwa terjadi pelanggaran etika, maka kemudian dokter atau tenaga kesehatan tersebut bisa pindah ke organisasi lainnya yang membenarkan apa yang dianggap
pelanggaran etika tadi di organisasi lain dianggap tidak pelanggaran etika. Ini tentu saja berbahaya bagi standarisasi pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Oke, dokter, tadi ada 5 poin yang dokter sebutkan dan ada satu hal yang mungkin menarik untuk dibahas terkait dengan adanya rancangan undang-undang ini yang telah menjadi undang-undang, tentunya kehadiran dokter asing di Indonesia, dan ini yang seperti dokter sampaikan akan dipermudah. Beberapa waktu lalu Menkes mengatakan bahwa sebenarnya dokter di Indonesia ini, khususnya dokter spesialis, sangat kurang sehingga perlu adanya penetapan ini. Bagaimana tanggapannya, dokter? Ya, itu sangat kasuistik ya, artinya tidak kurangnya tenaga dokter itu sebenarnya disampaikan oleh Menteri Kesehatan itu menurut standar WHO, di mana mengatakan 1/1000 penduduk, dan itu juga kita sudah cek tidak ada standar WHO mengatakan 1/1000 penduduk. Dan kalaupun 1/1000 penduduk, maka penduduk Indonesia sekarang adalah 270 juta, sementara tenaga dokter di Indonesia itu adalah sekitar 200.000 orang, artinya kita kekurangan 70.000 orang lagi tenaga dokter, dan produksi dokter di Indonesia itu adalah 10.000 per tahun. Jadi kalau kita mengatakan kita harus 270.000, itu hanya 7 tahun yang waktu yang kita tempuhkan secara normal untuk dapat memenuhi angka tersebut, dan itu pun bisa dipercepat dengan pembukaan fakultas kedokteran, kemudian melakukan akselerasi penerimaan proses penerimaan dan pendidikan spesialis. Ini akan terselesaikan dalam waktu yang relatif cepat. Hanya saja distribusi yang barangkali menjadi masalah, bukan produksi. Nah, ini ada perbedaan antara kita dengan Kementerian Kesehatan. Itu kita buktikan dengan bagaimana jumlah dokter yang sangat banyak di pusat-pusat kota ataupun di Pulau Jawa yang sangat berbeda dengan di Indonesia Timur yang barangkali jumlah dokternya sangat langka. Tentu ini ada langkah-langkah yang perlu dilakukan antisipatif ataupun tindakan-tindakan yang barangkali bisa memberikan reward kepada mereka yang berada di daerah-daerah 3T ini, menjadi salah satu upaya untuk bisa melengkapi kebutuhan dokter di daerah-daerah tertinggal. Nah, masuknya dokter asing kemudian dikatakan oleh pihak Kementerian Kesehatan adalah upaya untuk melengkapi dokter-dokter di daerah tertinggal, terluar, dan terisolir ataupun 3T tersebut. Dan saya merasa bahwasanya ini tentu barangkali sulit kita mempercayai, bahkan kalau seorang anak bangsa sendiri tidak mau ke satu tempat yang barangkali memiliki ikatan emosional dengan dirinya sendiri, apalagi orang luar. Ini yang barangkali masih menjadi tanda tanya besar. Yang kami sangat khawatir adalah barangkali masuknya tenaga asing itu sebagai bentuk ketakutan pemerintah terhadap banyaknya jumlah orang berobat, orang Indonesia yang berobat ke luar negeri, dan investasi ataupun devisa kita keluar. Maka yang kami khawatirkan adalah dengan masuknya tenaga asing adalah orang asing mengambil devisa kita dari dalam dan membawanya keluar. Begitu. Ya, lagi-lagi ini soal adanya nilai-nilai investasi yang seperti dokter sampaikan tadi ya, dok. Dokter, dari sejumlah poin yang telah disahkan pada hari ini, pada siang tadi tentunya, apakah ada poin-poin yang juga merupakan rekomendasi yang telah diberikan oleh ID yang kemudian ini telah disahkan menjadi undang-undang, dok? Ini yang kita sampaikan tadi, bahwa pembentukan rancangan undang-undang dan menjadi undang-undang ini tidak transparan dan tidak akomodatif. Artinya kita memberikan banyak sekali masukan, tetapi tidak ada masukan-masukan tersebut yang diambil, bahkan kemudian kita tidak diberi penjelasan kenapa masukan-masukan yang kita berikan itu tidak diambil. Bahkan beberapa organisasi profesi lain mengatakan bahwa mereka sampai membuat suatu buku yang menjadi masukan, meskipun mereka mengikuti banyak sekali public hearing, tetapi satu pun usulan yang mereka berikan itu tidak diakomodir. Kita bisa bayangkan bagaimana profesi dokter memiliki undang-undang praktek kedokteran, profesi perawat juga sudah memiliki undang-undang yang mereka perjuangkan selama belasan tahun, profesi bidan juga demikian, dan kemudian ini semuanya dihilangkan. Hanya ada beberapa pasal di undang-undang tersebut yang mengakomodir, yang mengatakan bahwa organisasi profesi ini bisa dibuka oleh kelompok organisasi tersebut. Artinya tidak lagi hanya wadah tunggal sebagai tempat bergabungnya satu organisasi profesi. Dan kemudian yang paling kita sesalkan lagi adalah bagaimana kemudian pihak Kementerian Kesehatan juga mengakomodir begitu banyak organisasi-organisasi baru yang barangkali kita juga mendengarnya aneh sebagai pendukung dari rancangan undang-undang yang sudah disahkan pada hari ini. Dan ini adalah barangkali setback bagi dunia kesehatan kita, tetapi kita yakini bahwa pihak 5 organisasi profesi ini tetap akan concern terhadap perhatiannya kepada masyarakat di bidang kesehatan.
Ya, dokter, ini ada informasi bahwasanya ya, setelah ini disahkan organisasi profesi, 5 organisasi profesi yang sebelumnya menentang keras adanya RUU Kesehatan ini akan melakukan mogok kerja. Ini pasca disahkan menjadi Undang-Undang Kesehatan. Bagaimana dengan sikap IDI Aceh sendiri dengan wacana mogok kerja ini, dok? Ya, kita mendengar bermacam berulang kali kita mendengar bermacam ide untuk melakukan kegiatan mogok pelayanan. Tetapi dari kemarin kita mengatakan bahwa itu adalah bukan tindakan yang populis bagi kesehatan. Bukan, tidak ada di dunia yang melakukan mogok protes terhadap pemerintah untuk sesuatu hal yang barangkali merugikan, termasuk seperti undang-undang kesehatan ini. Tetapi kita berpikir kita adalah bagian dari masyarakat. Kita tidak pernah meninggalkan masyarakat. Bahkan ketika terjadi pandemi COVID-19, kita bertaruh nyawa untuk menyelamatkan masyarakat, sehingga barangkali sampai saat ini kita tidak menganggap itu menjadi sesuatu yang barangkali patut dilakukan oleh tenaga kesehatan. Tapi apakah kemudian langkah yang kita anggap selalu harus berpihak kepada masyarakat ini dianggap sebagai langkah yang barangkali menjadi modal utama untuk pemerintah mengesahkan undang-undang ini, barangkali ini tetap akan kita kaji. Yang pasti organisasi profesi terus akan berjuang agar kemudian hak-hak warga negara, hak-hak masyarakat, dan menjadikan kita anak bangsa sebagai tuan rumah di negeri sendiri tetap akan dilaksanakan di negeri ini. Ya, perjuangan seperti apa, dok, yang akan dilakukan oleh pihak IDI Aceh sendiri setelah ini disahkan menjadi undang-undang ke depan? Yang pertama tentu kita akan melakukan konsolidasi. Kenapa? Karena barangkali kita khawatir setelah dibukanya kemungkinan organisasi profesi multibar ini, maka setiap pertentangan yang ada itu akan berdampak dengan terbentuknya organisasi baru. Kita ketahui banyak organisasi-organisasi profesi, organisasi-organisasi profesional yang kemudian terpecah belah. Sampai saat ini terus terang organisasi profesi di bidang kesehatan lah yang umumnya masih sangat solid satu. Dan hari ini atas keinginan pemerintah kemudian ini dimungkinkan untuk dipecah belah lagi, dan barangkali ini menjadi sesuatu yang patut kita konsolidasikan ke dalam. Di samping terus kita mengkritisi kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai katakanlah ke-Indonesiaan kita, seperti adanya upaya untuk melakukan mapping whole genome sequencing yang bekerja sama dengan asing. Dan ini terlihat bahwasanya kemungkinan data-data kita untuk bisa dikuasai oleh asing ini akan juga tampak di rancangan undang-undang yang sudah menjadi undang-undang ini, dan ini sampai hari ini pun masih kita tentang karena kita tidak mau bahwa data dari setiap masyarakat, data genetik dari masyarakat Indonesia itu kemudian menjadi bahan yang bisa dipakai asing untuk melemahkan stabilitas maupun kesatuan, persatuan, serta keamanan bangsa Indonesia. Baik, terakhir dokter, ini telah disahkan menjadi undang-undang. Apakah ada tindakan ingin melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi dari pihak IDI sendiri dan juga 5 organisasi profesi tadi, dok? Ya, kita masih membahas kemungkinan tersebut, dan ini terus akan didiskusikan. Kemungkinan besar memang arahnya akan mengadakan judicial review, tetapi ini tentu juga membutuhkan semangat, stamina, perjuangan, serta kajian-kajian mendalam, karena memang isi undang-undang ini juga yang sudah disahkan baru kita terima dan baru kita pelajari dan untuk kita cermati. Mudah-mudahan kita akan terus berjuang, kita minta doa dari seluruh masyarakat. Ya, baik, terima kasih Dr. Safrizal Rahman, Ketua Ikatan Dokter Indonesia Aceh, atas informasi dan juga waktunya tentang tanggapannya terkait dengan telah disahkannya RUU Kesehatan Omnibus Law menjadi Undang-Undang Kesehatan. Terima kasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.